Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa. Tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Nah, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah. Tinggi Kota Solok juga sudah didistribusikan. Kemudian dari pemerintah pusat, ya, pemerintah pusat untuk BNPB ini di Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Sestama, dan untuk kabupaten kota sama seperti di Sumatera Utara dipimpin oleh pejabat eselon 2 dengan jumlah antara 5 sampai 10 orang. Ini mendampingi para kepala daerah sampai kondisi lebih baik, pulih, untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam tanggap darurat ini. Untuk Sumatera Barat, pendampingan tidak ada masalah, karena rata-rata masuk kabupaten kota ini bisa tembus. Nah, yang Aceh ini memang ada beberapa yang belum bisa masuk, ya. Tapi per sore ini untuk Aceh dipimpin oleh Deputi 4 sudah bisa masuk juga lewat udara dari Medan masuk ke Lok Sumawe. Ya. Kemudian untuk Sumatera Barat sudah diterima juga bantuan dari Bapak Presiden. Yang terdata di kami adalah alat komunikasi Starlink dan genset ada 18. Kemudian LCR juga sudah diterima. Ini terdata ada 30. Kemudian permakanan termasuk tenda juga sudah sampai di Sumatera Barat. Ya, tentu saja ini bantuan-bantuannya akan terus diberikan, dan mudah-mudahan setelah saya sampaikan ini, ya, rekan-rekan media bisa memperoleh gambaran, ya, terkait langkah yang sudah, sedang, dan akan kita laksanakan. Tentu saja rekan-rekan media sekalian, informasi ini akan disampaikan secara terus-menerus. Ya. Kalau perubahannya drastis mungkin setiap sore saya akan sampaikan, paling tidak juga 2 hari sekali begitu, dan mudah-mudahan tanggap darurat yang ditetapkan oleh masing-masing gubernur, ya, dan bupati wali kota rata-rata 2 minggu, ini sebelum 2 minggu proses penanganan tanggap darurat itu bisa selesai, dan kehidupan masyarakat di 3 provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh ini bisa kembali pulih seperti sedia kala. Mungkin seperti itu dari saya. Silakan sebelum nanti mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media sekalian. Pak Kapolda kalau mau menambahkan beberapa hal, waktu dan tempat dipersilakan. Melakukan pendalaman, bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Pak, saya belum pakar dari berita satu TV atau BTV. Tadi banyak sekali mention soal Starlink ya Pak. Mungkin boleh digambarkan Pak atau dijelaskan bagaimana sih sebenarnya masyarakat dapat mengakses atau memanfaatkan Starlink ini, dan di manakah masyarakat bisa menggunakan Starlink ini agar dia bisa berkomunikasi ke keluarganya gitu Pak. Jadi kan Starlink ini namanya komunikasi darurat ya. Jadi harus didekat dengan alat itu. Jadi alat itu sangat efektif dipasang di satu titik ya, memang harus di tempat terbuka. Itu nanti masyarakat mendekat di situ, sehingga memang dibutuhkan banyak ya. Paling tidak di kelompok-kelompok masyarakat itu dipasang beberapa ya. Kemudian juga tadi saya sempat dialog dengan para pengungsi di Tapanuli Tengah. Kita sampaikan bahwa di Tapanuli Tengah di masing-masing kelompok pengungsi itu diatur. Kalau tidak nanti berebut itu mendekati ke tempat Starlink itu untuk mendapatkan sinyal kan, dengan kalau jauh nggak bisa, tapi kalau radiusnya kira-kira 100 meter persegi gitu baru dapat gitu. Nah, ini juga kita antisipasi sehingga tentu saja jumlahnya harus banyak ya. Kalau masyarakatnya misalnya di situ pengungsi dalam satu titik 1000, ya nggak bisa dipasang satu, paling nggak 5 atau 10, sehingga setiap titik ada 100 orang gitu. Tapi kan juga tidak semuanya, biasanya anak-anak generasi muda yang jadi pengungsi gitu, itu biasanya yang memanfaatkan waktu senggangnya dengan bermain atau berselancar di internet. Tapi kalau yang lain-lain hanya untuk menyampaikan informasi keberadaan maupun dunia luar begitu ya. Karena kita zaman sekarang kan mungkin kalau tidak nonton televisi baik-baik saja gitu, tapi kalau tidak bisa berhubungan dengan handphone biasanya jadi masalah itu orang sekarang itu. Begitu Dek ya. Ya, silakan. Penegasan saja, tadi kan disampaikan setiap Pemda menetapkan masa tanggap darurat
apakah ini masih dalam artian masa tanggap darurat bersifat daerah saja, ataukah akan ada potensi menjadi tanggap darurat nasional? Yang pertama. Lalu yang kedua, Pak, kami banyak mendapatkan informasi terkait, salah satunya warga bertanya terkait koreksi kalau salah, wilayahnya Tuka kalau tidak salah, di Tapanuli Tengah yang saat ini masih belum bisa terisolir, Pak. Terpisah itu apa langkahnya ke depan untuk mencapai titik tersebut, Pak? Ya, ini masih dalam diskusi ya. Diskusi. Ya, kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang sama itu apa? Tsunami 2004. Hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur. Mungkin skala korban ya, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa. Tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri, dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI, Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini gitu. Apakah itu mau ditarik lagi? Saya kembalikan kepada rekan-rekan media sekalian. Tapanuli Tengah ini menjadi yang terparah. Yang pertama, jumlah yang meninggal dan yang hilangnya paling banyak. Kemudian akses ke sana juga terbatas ya, masih putus. Nah, itulah yang kita fokuskan ya, Jadi dan itu tidak satu-satu. Itu secara paralel. Jalannya dibuka ya. Itu kan kalau lihat dari atas itu sebetulnya ada beberapa titik saja yang putus jembatannya. Hanya tertutup longsor itu, tertutup tanah. Mungkin dalam kondisi hujan nggak bisa bergerak, tapi kalau sudah panas, kering, nanti dipakai alat berat sedikit-sedikit itu tembus. Buktinya sepeda motor dengan orang jalan kaki bisa sampai ke titik yang diharapkan. Kalau putus sama sekali jembatannya nggak ada kan nggak bisa. Gitu. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ini bisa semakin baik ya. Tadi kami sudah bisa sampai ke titik yang tersulit. Memang lewat udara, tapi saya sudah menyapa masyarakat. Dan nanti distribusi logistik ini juga harus bersamaan dengan operasi membuka jalur-jalur yang masih terputus itu. Gitu ya. Pak, mungkin ini Pak, ada perhatian dari masyarakat juga terkait dengan kabar kalau wali kota Sibolga mungkin dari BNPB atau Pak Kapolda punya update terkait dengan ini. Kabarnya kan masih belum bisa Kalau dari saya ya, kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, iya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu ya. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung yang sekarang sedang dibuka itu, yang target saya besok maksimal sudah bisa tembus gitu. Jadi kondisinya beliau alhamdulillah tidak ada masalah, sehat walafiat, dan mungkin sekarang kecapean. Nanti kalau besok rencana kami ketemu untuk melihat Sibolga ya, kan berita awal tuh Sibolga yang parah, ternyata setelah kita sampai di sini Sibolga justru tidak terlalu parah. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya
Jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para nambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.